Pada kesempatan kali ini, saya ingin sharing dengan Anda, sharing tentang tips bagaimana agar anak-anak menurut dengan nasihat kita. Juga agar anak-anak paham dengan materi yang kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah dan bunda semua? Apa kabar bunda dan ayah guru semua dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan baik semuanya. Ayah, bunda, dan guru-guru semua dimanapun berada, kadangkala anak-anak begitu mudah menurut pada nasihat kita, tapi kadang-kadang juga, tetapi anehnya anak-anak kesulitan dan bengong saja mendengarkan penjelasan kita, melihat papan tulis dengan pandangan kosong. Artinya mereka nggak paham. Saya dulu pernah mengalami masalah seperti itu. Bukan hanya terhadap murid, tetapi juga kadang-kadang anak kita di rumah. Bagaimana sih cara memecahkan masalah ini? Pada dasarnya, baik ilmu maupun nasihat itu adalah hal yang baik yang ingin kita beritahukan kepada anak-anak kita. Jika kita mengetahui kunci dari hal yang baik itu, bagaimana cara agar diterima oleh audiens kita, diterima oleh orang yang kita ajak bicara, baik itu anak-anak maupun dewasa, perempuan maupun laki-laki. Jika kita sudah tahu kuncinya, anak-anak akan menurut dengan nasihat kita tanpa membantah, juga akan paham dengan materi yang kita berikan, baik itu mudah maupun sulit. Karena sebetulnya bukan isi dari nasihatnya atau isi dari ilmu yang diberikan yang menjadi kunci itu diterima dengan baik oleh anak-anak kita. Tetapi kuncinya adalah pada kita, orang tua maupun guru yang menyampaikannya. Jadi, diterima atau tidaknya nasihat maupun ilmu oleh anak kita bukan ada pada isi dari nasihat atau materi yang kita berikan, tetapi dari siapa yang memberikan. Artinya, kuncinya ada pada kita. Saya pernah membaca buku Dakwah dan Hati yang ditulis oleh Abbas As-Sisi. Beliau seorang ulama, ahli ilmu yang berasal dari Mesir, dan bukunya tentu buku terjemahan. Pada buku itu, Dakwah dan Hati, di penerbit yang berbeda, judulnya adalah Bagaimana Menyentuh Hati. Tetapi isinya tentu saja sama meskipun terjemahannya sedikit berbeda. Di buku itu lengkap sekali, dirinci disebutkan bagaimana tata cara agar audiens mudah menerima nasihat atau ilmu yang kita berikan. Sebetulnya baru membaca judulnya saja kita sudah tahu kemana arah buku itu. Dakwah dan Hati atau Bagaimana Menyentuh Hati. Kunci dari kita sukses mentransfer ilmu maupun mentransfer nasihat kepada anak-anak kita adalah dari hatinya. Jadi gini, ilmu maupun nasihat yang kita ucapkan itu sampainya bukan di kepala mereka, sampainya bukan di pikiran mereka, tetapi seharusnya sampai kepada hati mereka. Karena ketika sampai kepada hati mereka, kepada kolbu mereka, maka itu akan menjadi bermanfaat. Ilmu akan mudah diserap dengan baik, karena tempatnya ilmu itu bukan di otak, tetapi di hati. Demikian juga nasihat itu tempatnya di hati, bukan di otak. Sebetulnya tidak ada relevansinya apakah anak itu cerdas atau tidak. Yang cerdas bisa menerima nasihat kita, yang tidak cerdas tidak bisa menerima nasihat kita. Tidak, itu tidak ada hubungannya. Karena baik nasihat maupun ilmu yang baik itu tempatnya ada di dalam kolbu, di dalam hati manusia. Maka untuk dapat dengan mudah kuncinya kita bisa menyimpan ilmu itu di hati, maka kita harus menyentuh hati mereka. Semudah apapun ilmu, ketika hati mereka tertutup, atau semudah apapun nasihat untuk dilakukan, jika hati mereka tertutup, mereka tidak akan bisa menerimanya. Tetapi sesulit apapun ilmu, serumit apapun ilmu, atau sesulit apapun nasihat untuk dilakukan, jika itu kena ke hati mereka, maka mereka akan mudah tergerak untuk
melakukan atau menurut dengan nasihat itu. Jadi intinya sekali lagi di hati. Karena sudah tahu ilmu dan nasihat itu adanya diterimanya oleh hati, maka sudah seharusnya kita punya kunci untuk membuka hati mereka. Dalam buku Dakwah dan Hati atau terjemahan lainnya bagaimana menyentuh hati, di situ disebutkan beberapa tips, berbagai tips, bermacam-macam tips yang mudah untuk dilakukan bagi kita sebagai orang tua dan guru untuk bisa membuka hati mereka, untuk bisa menyentuh hati mereka. Karena kalau hati mereka sudah tersentuh, pintu hati mereka akan terbuka dengan baik dan terbuka lebar. Dan ketika pintu hati mereka terbuka lebar, maka mereka akan menerima apapun yang kita berikan kepada mereka, baik nasihat maupun ilmu. Bahkan jangan salah, ketika hati mereka sudah terbuka, ilmu sesulit apapun, bahkan yang buruk pun akan mereka terima dengan sangat baik. Jadi intinya yaitu tadi, kita menyentuh hati mereka. Di buku itu banyak hal yang dibahas, tetapi saya akan sarikan beberapa saja. Mudah-mudahan Anda punya kesempatan untuk membeli buku itu dan membacanya tentu saja. Karena di situ ada tips-tips yang luar biasa yang itu menjadi kunci kita bisa mentransfer ilmu dan mentransfer nasihat kita kepada anak dengan mudah. Inti dari kunci itu adalah perhatian. Yang pertama, perhatian dari hal-hal yang kecil. Misalnya, kalau kita guru, kita ingat nama mereka. Itu adalah hal yang spesial bagi mereka. Ketika kita ingat nama mereka, misalnya kita panggil namanya bukan hey, kita panggil namanya, bahkan di pertemuan yang mungkin sekali pertemuan kita sudah tahu namanya, itu akan melekat di hati mereka. Mereka akan mulai melihat ke arah kita, mulai tersentuh oleh kita, gitu. Meskipun tidak akan langsung terbuka hatinya. Gimana anaknya ya? Tentang nama ini ada satu kisah yang luar biasa. Ada seorang murid pramuka lah ya. Kalau sekarang ini kisahnya dari Mesir sana. Seorang murid kepanduan. Ketika dalam sebuah pelatihan, tiba-tiba ada seorang yang dia hormati, seorang guru yang dia sangat hormati, yang orang-orang sangat menghormati dia. Kemudian ketika bersalaman, guru itu menyebutkan namanya. Padahal si murid ini merasa bahwa mereka belum pernah ada dalam satu majelis, mereka belum pernah bertemu muka, gitu. Guru itu menyebut namanya ketika bersalaman dengan nama lengkap dan begitu akrab, dengan senyum yang sangat terbuka dan ekspresi tubuh yang hangat. Sikap dari guru yang mulia tersebut membuat murid ini begitu perhatian terhadap gurunya. Pertama kaget tentu saja, kok guru ini tahu nama saya? Guru besar ini kok tahu nama saya? Dia menjadi merasa sangat spesial. Sehingga sejak itu si murid ini merasa terjalin kedekatan dengan ulama tersebut, dengan guru besar tersebut. Setelah waktu berjalan, beberapa tahun kemudian setelah mereka akrab, kesan ini tetap tersimpan di dalam hati murid itu. Setelah dekat, pada suatu kesempatan si murid ini bertanya pada guru itu tentang sikapnya ketika pertama kali dulu ditanya oleh murid ini kepada guru itu, bagaimana wahai Ustadz, Anda mengenal saya? Anda tahu nama saya, Anda tahu wajah saya, padahal kita belum pernah bertemu pada waktu itu. Kemudian Ustadz itu mengatakan, kata beliau, sebelum saya bertemu dengan kalian, saya sempat mampir dulu ke kantor, ngobrol dulu, dan saya minta melihat nama-nama siswa. Dan dari situ saya membaca daftar siswa dan melihat fotonya, sehingga saya bisa memanggil semua siswa, bisa menyebut nama semua siswa satu persatu. Dan murid ini takjub dengan apa yang dilakukan guru itu. Hanya bermodalkan foto dan di sebelahnya ada nama dari foto tersebut, guru ini, ulama ini bisa mengingat anggota kepanduan yang pada saat itu ikut. Bukan 1-2, jumlahnya puluhan. Inilah yang membuat murid ini terkesan, sehingga kalau bahasa Sunda apet dengan ustadz itu.
Apapun yang Ustadz itu katakan selalu dituruti. Apapun yang Ustadz itu berikan ilmu selalu diserap dengan baik. Hal yang mungkin sepele dan bukan hal yang sulit untuk dilakukan oleh guru ya, oleh guru. Karena kalau orang tua tidak mungkin tidak hafal nama anaknya. Sebenarnya tidak sulit jika Anda punya kesempatan dan punya interest terhadap murid-murid yang akan Anda bina di hari pertama pertemuan. Tips berikutnya dari buku itu adalah kita sebagai orang tua maupun guru itu memperhatikan hal-hal kecil, hal-hal detail yang ada pada anak itu. Misalnya warna kesukaan, hobi, cara bicara, atau ciri khas pada anak itu. Misalnya tasnya, misalnya gantungan kunci, misalnya sepatu. Sehingga hal-hal kecil itu bisa kita jadikan bahan untuk kita mendekatkan diri kepada anak itu. Bisa ketika anak datang dengan sepatu yang baru, karena kita sudah kenal sepatu anak itu sebelumnya, kita bisa menyapa anak dengan hal itu. Wah, kamu hari ini sepatunya baru ya, bagus loh. Satu kalimat yang sederhana, tetapi itu akan mengendap di hati anak bahwa wah, guru saya tahu saya pakai sepatu baru. Atau misalnya kita lihat, kalau saya seringnya warna ya, ada seorang anak yang dia pensilnya berwarna ungu, kemudian tasnya juga berwarna ungu, jepit rambutnya berwarna ungu. Saya sampaikan kepada dia, wah ini ungu, jepit rambutnya ungu, pensilnya ungu, suka ya warna ungu? Meskipun jawabannya mungkin bagi anak, enggak bu, ini karena kebetulan aja. Oh gitu, itu jadi bahan obrolan berikutnya. Kalau anak jawab suka, oh iya bu, saya suka warna ungu, wah itu bakal kena banget langsung. Tapi ketika anak menjawab tidak, itu akan jadi bahan obrolan berikutnya untuk mendekatkan kita pada anak. Oh bukan warna yang kamu sukai ya? Emang warna kesukaan kamu apa? Hal-hal sepele seperti itu akan membuka hati anak perlahan-lahan. Tips berikutnya adalah tentu mengingat hal-hal spesial. Kalau tadi hal-hal yang detail, yang kecil, sekarang mengingat hal-hal yang spesial. Bisa hari lahir, bisa juga tempat tinggal, atau kalau orang tua nama lengkapnya atau tokoh idolanya, itu akan bisa mendekatkan mereka dengan kita, membuka hati mereka. Mereka akan, kalau sudah dekat, mereka akan membuka hati mereka pada kita dengan sangat mudah. Hal berikutnya, hal lain yang mungkin kena ke anak itu adalah perhatian dari sikap yang sederhana. Hal berikutnya adalah membicarakan sesuatu yang menjadi pusat perhatian dia. Bisa film, tokoh kartun, yang itu menjadi bahan pembicaraan yang membuat dia betah berlama-lama dengan kita. Dan ini kita harus melakukan riset dulu. Misalnya tokoh kartun yang disukai anak-anak, misalnya Pororo, nah kita harus nonton dulu tuh 1-2 episode kartun Pororo misalnya. Kita kenal dengan tokohnya, kita kenal nama-nama teman-temannya Pororo. Itu akan membuat anak dekat dengan kita karena dia merasa, wah guru saya tahu apa yang saya sukai. Wah obrolan kita, obrolan aku dan guru, obrolan aku sama ayah dan bunda nyambung. Nah kalau gitu mereka akan nyaman ngobrol dengan kita. Kalau sudah seperti itu, kalau anak sudah menjawab, anak nyaman dengan kita, bahkan kadang dia mungkin meniru apa yang kita lakukan, meniru cara berpakaian kita, meniru cara bicara kita, menceritakan keluar tentang betapa hebatnya guru saya, betapa hebatnya mama, betapa hebatnya ayah. Jika sudah seperti itu, apapun yang Anda katakan, itu akan diterima dengan baik oleh anak-anak. Tips lainnya adalah memberikan perhatian-perhatian kecil seperti hadiah-hadiah kecil. Bisa ya hadiah yang murah sebetulnya, tetapi itu adalah bentuk perhatian yang bagi anak itu luar biasa. Misalnya penghapus yang harganya 500 tapi yang penghapusnya itu gambar tokoh yang dia sukai, atau makanan-makanan yang dia sukai, misalnya
coklat, permen, tapi ini jangan sering-sering. Atau hiasan-hiasan yang kalau bagi anak perempuan ya, saya dulu suka ketika masih mengajar anak-anak, mengajar anak kecil, saya suka menggambar sesuatu yang mereka sukai. Saya tanya dulu dan saya bikin gambar pada saat itu juga. Kamu suka gambar apa? Kalau misalnya ada Doraemon, saya bikin gambar Doraemon untuk mereka. Meski hanya gambar dari pensil saja, tetapi itu spesial bagi mereka. Mereka memperlihatkan gambar itu. Hari ini aku diberi hadiah mah, ayah, oleh ibu guru. Hadiahnya gambar kesukaan aku. Dan itu ada yang menceritakan orang tua ada yang menceritakan anaknya sampai menempel gambar itu, gambar yang bahkan mungkin nilai seninya sangat rendah ya, yang tidak bagus-bagus amat gitu. Tapi bukan itu intinya adalah perhatian kita. Masih banyak sebetulnya tips-tips lain, tetapi jika terlalu panjang juga khawatir tidak dapat poinnya ya. Intinya ini hanya memberikan ide saja, dan kuncinya adalah kita harus menyentuh hati mereka. Mungkin tergantung anaknya juga bagaimana mereka tersentuhnya dengan apa, tergantung anaknya. Ya kita coba satu persatu, jika tidak cocok dengan ini, coba dengan hal lain. Dan ini hanya ide saja. Saya yakin ayah dan bunda juga guru lebih tahu dan lebih paham, lebih banyak ide yang bisa dilakukan untuk membuka hati anak-anak kepada Anda. Semoga sharing hari ini bermanfaat. Share kepada teman, kepada orang tua yang lain, kepada teman guru yang lain, agar mereka lebih tercerahkan dengan apa yang disampaikan. Dan jika Anda mempunyai ide lain bagaimana cara menyentuh hati anak murid dan anak-anak kita, boleh komen di kolom komentar. Beritahu kepada kita semua bagaimana cara mudah bagi Anda untuk menyentuh hati anak-anak, tentu dengan bahasa yang baik dan sopan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.